Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20 dengan judul perikop tugas Timotius. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Bapak Ibu Saudara, kita semua mengetahui bahwa Timotius adalah murid Paulus yang baru berusia 15 tahun ketika dia bertobat di Listra, dan kemudian dia berusia sekitar 35 tahun ketika surat ini ditujukan kepadanya. Timotius dipilih Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1a. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan hal tersebut sebab di dalam tulisannya Paulus berharap agar ketika Timotius menjalani tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka nubuat-nubuat yang telah Timotius terima akan menjadikannya semakin terdorong untuk tetap setia di dalam melaksanakan tugas tersebut. Kemudian jika kita perhatikan pada ayat berikutnya, Paulus memberikan cara kepada Timotius untuk menumbuhkan kesetiaan tersebut, yaitu dengan menjaga hati dan iman tetap murni di hadapan Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1b. Hal ini dapat berarti bahwa iman kepada Allah akan dapat menjaga hati nurani atau suneidesis, atau sama dengan kesadaran moral, tetap hidup di dalam hati kita. Hati nurani dapat terjaga dengan tidak mengizinkan kebiasaan-kebiasaan berdosa yang bertentangan dengan Injil mempengaruhi perbuatan dan perkataannya. Nasihat ini Paulus berikan kepada Timotius sebab Paulus melihat Himeneus dan Alexander telah menolak bimbingan Roh Kudus dalam hati nuraninya sehingga iman mereka menjadi kandas. Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa pelayanan bukanlah hal yang mudah dan penuh dengan perjuangan. Perjuangan tersebut terutama berkaitan tentang bagaimana seorang pelayan Tuhan dapat menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Sehingga Injil yang diberitakan merupakan kebenaran sebab tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupi. Saudara, pelayanan memiliki nilai yang sebanding dengan hidup kita. Artinya, pelayanan merupakan salah satu prioritas utama dalam hidup kita. Dan sama seperti Yesus Kristus telah memberikan seluruh dirinya untuk melayani kita, maka standar kita dalam melayani umat Allah adalah teladan Kristus tersebut. Hal ini berarti bahwa di dalam kesibukan kita perlu untuk menyisihkan waktu untuk melayaninya sesuai dengan keunikan kita masing-masing yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan setelah kita melayani sesuai dengan karunia kita, minat kita, kemampuan kita, kepribadian, dan kemudian kita bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman kita, maka hiduplah dengan menjaga integritas di hadapan Allah dan sesama. Sehingga kesalehan yang kita tujukan tersebut bukan hanya untuk menjaga image saja, atau hanya dilakukan ketika kita berada bersama saudara seiman lainnya, tetapi juga di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah terlibat di dalam pelayanan? Jika sudah, mari laksanakan pelayanan kita dengan hati yang mengasihi Allah dan hiduplah dalam kesalehan kepadanya senantiasa.
Namun jika saudara belum terlibat di dalam pelayanan, maka jangan ragu-ragu atau bahkan menunda-nunda untuk mulai terlibat dalam pelayanan yang sesuai dengan karunia saudara, minat saudara, kemampuan saudara, kepribadian saudara, dan bahkan pengalaman-pengalaman yang pernah saudara alami di dalam hal melayani Tuhan. Mari layani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan yang kita miliki. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah telah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini adalah anugerah hari yang Allah percayakan untuk kami jalani. Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Mari di dalam setiap kesempatan pelayanan yang Allah berikan kepada kami, mampukan kami untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau dan juga untuk sesama Tuhan. Sehingga karya-Mu Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu juga dapat menjadi berkat, dapat menjadi garam, dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan panjang hari ini kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatu yang Allah sudah percayakan kepada kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.